Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu semangat dalam beraktivitas dan belajar seperti apapun keadaannya. Oke, kemarin kita sudah membicarakan mengenai novel sejarah. Apa itu novel sejarah? Apa pengertian dari novel sejarah? Dan apa isi dari novel sejarah? Sekarang kita akan membicarakan mengenai struktur novel sejarah. Pada pembelajaran ini, Ibu harap nantinya kalian akan dapat mengidentifikasi struktur teks cerita sejarah. Nah, ini adalah pertanyaan yang harus kalian jawab. Silakan dikerjakan di buku tulis, kirim jawabannya ke email Ibu. Novel sejarah adalah seperti halnya novel pada umumnya, dia mempunyai struktur yang sama ya, dimulai dengan orientasi, pengungkapan peristiwa, menuju konflik, klimaks, resolusi, dan koda. Jadi secara umum isinya strukturnya sama dengan novel pada umumnya. Nah, orientasi, apa sih orientasi itu? Nah, orientasi dalam bagian ini pengarang memperkenalkan setting cerita, baik waktu, tempat maupun peristiwa. Selain itu, orientasi juga dapat disajikan dengan mengenalkan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Jadi di sini penulis baru memperkenalkan siapa aja sih tokohnya, ini ceritanya di mana sih, ini latarnya seperti apa sih. Jadi baru pengenalan, benar-benar pengenalan awal cerita, kamu baru diperkenalkan dengan tokoh-tokohnya. Setelah itu kita masuk ke dalam pengungkapan peristiwa. Dalam bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan ataupun kesukaran bagi para tokohnya. Jadi, dalam sebuah novel itu kita harus memiliki yang namanya masalah. Dalam sebuah cerita naratif, kita butuh sebuah masalah. Jadi ada tokoh, si tokoh ini punya tujuannya ada yang mau menghalangi. Nah, itu adalah bentuk cerita secara umum. Kalau kita membuat gambaran secara umum itu seperti itu. Nah, pada bagian ini kita baru dimulai diperlihatkan ada masalah apa sih dalam cerita ini. Kita baru masuk ke bagian awal itu. Kemudian menuju konflik atau rising action, di sini terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Nah, tadi kan kita sudah masuk tuh dalam masalah. Ini di sini ada masalah, si tokoh punya masalah. Nah, di menuju konflik ini masalah ini mulai menjadi rumit, mulai bercabang, mulai menjadi mengeluarkan banyak emosi. Nah, di bagian ini ada itu. Kemudian setelah ini kita masuk dalam puncak konflik. Puncak konflik ini ada yang menyebut klimaks, ada yang menyebut turning point, ada yang menyebut komplikasi. Sama aja ya, ini hanya masalah penyebutan, semuanya artinya sama. Inilah bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Pada bagian ini ditentukan perubahan nasib beberapa tokohnya. Misalnya apakah dia kemudian berhasil menyelesaikan masalahnya atau gagal. Tapi kan kita punya masalah nih. Masalahnya muncul, masalahnya mulai menjadi rumit, kemudian memuncak. Nah, di sini baru terlihat gimana sih terakhirnya terjadi, apa yang terjadi pada si tokoh. Apa yang dilakukan untuk menyelesaikan masalahnya menentukan bagaimana nasib dia, apakah dia berhasil atau dia gagal. Nah, kemudian kita punya penyelesaian atau resolusi. Sebagai akhir cerita, bagian ini menjadi penjelasan ataupun penilaian tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak itu. Pada bagian ini sering pula dinyatakan wujud akhir dari kondisi ataupun nasib akhir yang dialami tokoh. Nah, di sini biasanya dijelaskan setelah misalnya dia berhasil atau dia gagal itu apa yang terjadi pada si tokohnya itu. Kemudian koda ya, bagian ini berupa komentar terhadap keseluruhan isi cerita yang berfungsi sebagai penutup. Komentar yang dimaksud bisa disampaikan langsung oleh pengarang atau dengan mewakilinya pada seorang tokoh. Hanya saja tidak setiap novel memiliki koda. Jadi koda ini sifatnya fleksibel ya, dia bisa ada, bisa enggak. Tapi kebanyakan memang kalau novel-novel sekarang enggak ada kodanya sih. Jadi dia selesai di resolusi. Nah, ini adalah proses sebuah cerita. Struktur ini sebenarnya isi dari novel itu kan. Proses terjadinya proses kehidupan si tokoh di dalam novel dari awal sampai akhir. Jadi perkenalan terus dia masuk ke dalam masalahnya mulai menjadi rumit, masalahnya memuncak, kemudian selesai. Nah, akhirnya seperti apa? Itu secara garis besar isi dari sebuah cerita atau novel. Nah, ternyata sampai sini saja pertemuan kita kali ini. Silakan dikerjakan tugasnya, Ibu tunggu.
kumpulkan tepat waktu. Semoga apa yang Ibu sampaikan menjadi berkah untuk kita semua ya nak. Selamat mengerjakan tugas. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.